Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan menarik tentang berita sepak bola hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan menghibur teman-teman semua di rumah. Buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So without any further ado, let's jump to the video guys and let's do this. Pemain di kolong X, pelatih di kolong. Sintayong dikerjain kah? Coba kita lihat. Emang boleh? Kincana, emang boleh. Emang boleh? Emang boleh. Emang boleh? Ya. Boleh. Ini yang saya suka lihat bagaimana chemistry para pemain dengan pelatih itu seperti best friend ya, seperti seorang sahabat dengan pelatihnya. Sahabatnya, bukan, pokoknya tidak ada batasan. Di saat bermain dia bermain, di saat play dia play, tapi di saat serius dia serius. Dan kalian lihat chemistry mereka kental sekali teman-teman ya, sangat kental chemistry mereka. Emang boleh? Emang boleh. Emang boleh? Kasihan sekali ya Coach Shin. Tapi enak kali ya jika dilihat chemistry ini ya. Kita ke timnas Indonesia dulu ya. Belum juga dimulai round 3, tapi Cywar dan ulti Ya, pun betul. mulai Itu bertebaran, faktanya ya. khususnya yang diserukan oleh para pendukung dan juga tim-tim pesaing Indonesia ya di round 3. Salah satunya yang diributkan adalah stadion. Para Ya, peserta grup C itu udah juga mulai ya. mengkritik Indonesia, terutama soal venue kandang yakni akan main di Stadion GBK yang dianggap rumputnya sangat jelek, apalagi referensinya saat melawan Irak dan Filipina. Nah, para peserta grup C ini udah mulai meminta agar Indonesia nggak pakai stadion ini lagi. Dan mereka mengancam akan meminta FIFA agar Indonesia nggak main di kandangnya. Nah lo, kalau Indonesia nggak main di kandang, rugi dong. Sekarang Rugi lah. kita akan intip aja ya, stadion mana yang akan dipakai tim-tim peserta di grup C ini. Apakah memang kualitasnya lebih bagus dibanding GBK? Mari kita lihat Coba kita satu-satu ya. lihat. Yang Ini pertama apa? Arab Saudi. Arab Saudi kabarnya akan memakai stadion King Fahid di Riyadh, Arab Saudi yang berkapasitas 58.000 penonton. Stadion ini diklaim stadion termegah di Arab Saudi. Stadion ini pun jadi markas 4 tim Arab Saudi dan salah satunya diantaranya adalah klub Al Nassr dengan CR7-nya. Iya kah? Luar biasa ini. Yang kedua Cina. Cina akan pakai stadion Liaoning. Meskipun cuma berkapasitas 12.000 penonton, tapi stadion ini salah satu stadion Megah sih. tercanggih di dunia dengan atap yang bisa buka tutup dan Cina kualitas ini, Pak. rumput yang nomor 1 di dunia. Stadion ini jadi markas tim Liaoning FC di Liga Jangan Cina. bikin malu dong GBK. Yang ketiga Australia. Australia akan memakai Allianz Stadium Sydney yang berkapasitas 45.000 penonton. Salah satu stadion termegah di Australia dan juga di Asia yang saat ini jadi markas Sydney FC di Liga Australia. Ini Yang keempat Bahrain. Bahrain akan memakai stadion Rifa sebagai markas ya yang berkapasitas 30.000 penonton. Stadion ini dipakai oleh 8 klub di Liga Bahrain dengan arsitektur cangkang kepiting yang katanya juga memiliki kualitas rumput nomor 1 di dunia. Yang kelima adalah Jepang. Jepang akan memakai JNS alias Japan National Stadium yang berkapasitas 58.000 penonton di Tokyo. Stadion megah yang mirip dengan stadion Manahan kayaknya di Solo ya. Stadion ini sendiri nggak pernah loh dipakai oleh klub-klub manapun sebab stadion ini memang dikhususkan untuk event penting dipakai oleh timnas Jepang saja. Sebagai catatan ya, dari 5 stadion ini nggak ada satupun stadion yang diperbolehkan digunakan selain acara sepak bola seperti konser, kampanye dan lain-lain. Dipastikan 5 stadion ini tak pernah dipakai hal-hal tersebut sebab stadion ini emang dikhususkan untuk olahraga saja. Bahkan stadion nasional Jepang itu sama sekali nggak boleh diotak-atik oleh klub dan hanya dipakai oleh timnas Jepang. Jepang paling. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya. Ini yang belum jelas. PSSI memang mendaftarkan GBK sebagai markas, tapi ini langsung dikritik loh sama para peserta yang lain, khususnya kualitas rumputnya. Nah, kira-kira akan bermarkas di mana nih timnas Indonesia? Dan ya, saya berharap renovasi yang dilakukan di rumput GBK itu agar bisa cepat selesai karena
Ini juga menunjukkan harga diri bangsa, teman-teman ya. Sekalipun ini hanya perkara rumput saja, tapi ini benar-benar bikin malu sih kalau itu dilangsungkan di GBK kemudian keadaan rumputnya masih bikin luka seperti kesaksian dari Tom Hai kemarin. Ya, semoga cepat dilakukan renovasi. Saya percaya juga pemerintah juga meninjau dengan serius akan hal ini ya. Next, Masalah teman-teman. klasik di timnas kita adalah dari segi melakukan penyelesaian akhir. Nah, memang ada 2 nama yang sekarang dirumorkan kemungkinan salah satunya atau dua-duanya yang akan dipilih oleh PSSI. Yang pertama tentu saja ada Ole Romeni. Ini pemain yang lebih matang daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker, karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi Ole Romeni ini lebih matang. Dia di usia produktifnya ya, usianya 24 tahun. Jadi saya pikir ini juga menjadi timnas Indonesia pilihan yang baik sih bagi PSSI, karena kita tahu bahwa Ole ini adalah finisher, dan Ole juga bukan pemain yang malas. Artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola, enggak, dia bisa ikut juga dalam proses build up. Dan Sintayong kan ingin striker itu yang tidak hanya diam ya menunggu bola ya, tapi harus ikut bergerak. Artinya ya semua pemain yang bermain bagi timnas Indonesia yang dia pilih untuk turun dari awal atau juga sebagai pemain pengganti harus bermain dengan mengandalkan etos kerja keras yang tinggi. Jadi artinya harus bekerja keras terus. Gak bisa tuh cuman berjalan kaki, ya kan udah gak ada lagi hal seperti itu sekarang dari para pemain timnas Indonesia. Dan gak bisa juga hanya nunggu bola, kemudian marah, kalau gak dioper gak bisa. Harus move terus, harus bergerak terus. Maka itu kita melihat permainan dari timnas kita itu selalu bermain dengan high energy. Jadi selalu bermain dengan high tempo, walaupun kadang-kadang bermain pragmatis. Kan tergantung juga lawan yang dihadapin kan tim mana ya kan. Jadi gak ada masalah juga kalau mau main pragmatis, tapi switching play-nya itu loh. Ya kan, transisi positif yang cepat itu loh. Yang kalau kita perhatikan tuh cepat banget, antara 8 sampai 9 detik tuh sudah counter. Nah, ini hal yang positif yang perlu dipertahankan. Nah, kalau Ole Romeni ini dipilih, menurut saya ini bagus juga sih. Karena dia adalah finisher dan juga dia adalah pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi paling tidak dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Tapi selain itu juga, sekarang kan ada nama Mauro Zelstra ya, yang dirumorkan juga bahwa dia bisa saja dipilih oleh PSSI, dan dia juga telah menyatakan dia ingin membela timnas Indonesia. Tapi kan lagi-lagi nih, keputusan akhirnya ada di tangan Sintayong, dan kita memerlukan pemain yang sebetulnya sudah matang. Kalau Mauro ini kan pemain yang masih muda ya, kalau nggak salah usianya 19 atau 20 tahun. Dia masih muda nih. Nah, kalau kita mau pemain muda, sebetulnya kita ada Jens Leven. Ya, kalau memang Jens Leven ini kualitasnya bagus, ya bisa juga sebetulnya dipromosikan ke senior kan. Dan ya teman-teman, jadi ya kita melihat bahwa PR masih sangat besar dalam lini serang timnas Indonesia. Tapi saya percaya ada upaya-upaya yang dilakukan dengan sangat cepat dalam menyediakan semuanya itu menjelang round ketiga ya. Kita nantikan saja amunisi apa atau kejutan-kejutan apa yang akan dihadirkan oleh PSSI teman-teman ya. Egy dan Witan katanya dari U16 kemudian sampai hari ini terus berkiprah di timnas senior. Ini yang dimaksud dengan bagaimana bibit-bibit ini akhirnya kan bermanfaat juga kan teman-teman. Masuk dalam timnas senior, memperkuat timnas senior. Kemungkinan ke Piala Dunia Indonesia dalam pertama sejarah berdirinya Republik ini, saya rasa ada. Peluang itu ada. Tapi saling terbuka ya. Ya, peluangnya ada. Materi juga pemain. Itu kemungkinan itu ada. Kalau saya kan dari awal memang yang sudah setuju perlu adanya pemain-pemain keturunan Indonesia. Dari awal kan, bahkan di pertemuan terakhir kita kan saya mengatakan kalau perlu ditambah lagi. Ya. Karena mayoritas dari supporter timnas Indonesia, kalau menurut saya, jika saya salah silakan lah nanti dikoreksi sama viewers Hasan di Corner. Itu ingin Indonesia bermain rapi dan majunya itu kemana? Tentu ke level Asia. Tapi kalau bisa ke level dunia kenapa enggak? Kemungkinan ke Piala Dunia Indonesia dalam pertama sejarah. Ya, jadi kemungkinan ke Piala Dunia dalam pertama sejarah di Indonesia itu ada ya. Baru seumur saya hidup, saya teman-teman sudah 34 tahun. Seumur saya hidup, baru di momen ini, di era ini, di saat ini, saya itu begitu melihat timnas Indonesia begitu so close, sangat dekat dengan Piala Dunia. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah berapa lama? Mungkin yang udah om-om, yang udah opa-opa, mungkin baru kali ini ya. Terus kolom komentar teman-teman. Apa ini?
Kita baca dulu captionnya teman-teman. Pelatih Vietnam U16 berdoa agar ketemu dengan timnas Indonesia U16. Ingin balas dendam atas kekalahan seniornya. Kenyataannya misi balas dendam Vietnam akhirnya dicukur, dibantai 5-0. Aduh, gagal dong. Mau balas, berdoa agar ketemu Indonesia, ternyata ketemu Indonesia jadi mimpi buruk mereka teman-teman ya. Nguyen. Playoff tuh memang kita ini ya kecewa betul ya, karena wasitnya juga nggak mau bahasa Inggris. Itu Oh, wasit ini Eropa ya? testimoni ya Prancis. soal Iya kan, Olimpiade kita kemarin. nggak mau bahasa Inggris terus. Dia bahasa Prancis. Oh itu Prancis. Iya. Saya lupa. Oh itu kan jajahannya tuh gini. Ini Kolonia kan dulu. Iya. Ini dia bahasa Prancis aja. Pemain kita nggak ngerti. Bahasa Inggris dia nggak mau. Nggak mau atau nggak ngerti? Dia nggak mau. Dia ABK terus sampai pemain kita marah. Anda bahasa Inggris Terganggu dong. juga jadi. Iya dong. Terganggu tuh secara psikologis masih terganggu kan. Iya, saya juga lihat wasitnya agak aneh juga. Itu- Yang playoff ya. Iya Yang playoff. Dan kayaknya tuan rumahnya dan sebagainya itu juga terkejut ketika Gianni ternyata hadir gitu. Iya, saya pun kaget itu. Iya, Padahal nggak ada VAR, Iya. itu lapangan biasa Iya. kan, bukan Itu kayak- stadion kayak besar. lapangan di situ. Aduh. Playoff tuh memang kita ini ya kecewa betul ya, Oke karena teman-teman. wasitnya juga nggak mau bahasa Inggris. Jadi fix lawan terberat Indonesia cuma wasit. Gimana wasitnya nggak mau fair? Itu kan judge di lapangan ya, seperti hakim dalam lapangan yang gimana harus adil. Tapi dalam hal bahasa saja dia nggak mau menunjukkan keadilan. Ya makanya fix lawan terberat Indonesia cuma wasit. Banyak negara yang tidak mau Indonesia berkembang dalam sepak bola. Percaya teman-teman. Pak Erick Thohir pun mengatakan hal itu. Perjalanan timnas Indonesia menuju round 3. Indonesia melawan Brunei teman-teman. Oke, jadi luar biasa ini perjalanan Indonesia. Saya percaya butuh perjuangan, butuh cerita yang panjang, butuh kerja keras sampai mereka ada di titik ini. Makanya kita melihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang begitu mengapresiasi dan menghargai, dan begitu marah jika ada orang yang masih mengkritik dengan tidak fair. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Mereka sudah mencurahkan segenap pikiran, tenaga, konsentrasi mereka di lapangan. Mereka sudah berjuang untuk meninggalkan segala sesuatu dan fokus dengan satu tujuan. Tapi ada oknum-oknum orang-orang yang masih mengkritik, makanya banyak yang marah. Banyak yang mempertanyakan dengan apa sebenarnya agenda mereka sampai mereka tidak mau memberikan apresiasi atas perjuangan mereka sampai round 3 saat ini. Oke teman-teman, siapakah kelompok itu? Kalian tahu sendiri ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video-video yang disampaikan, ditampilkan tadi itu bisa memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua. Dukung terus timnas Indonesia. Kita akan terus update berita sepak bola kepada kalian semua agar supaya teman-teman semua juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang diperbarui setiap hari, dan nantikan berita-berita selanjutnya yang akan diupdate di channel ini. Untuk itu kalian semua jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya ketika saya upload, teman-teman semua di handphone kalian langsung mendapatkan notifikasinya. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.